Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Agni Maharani. Saya berasal dari kelas 11 F3. Di sini saya ingin membawakan puisi yang berjudul mengenai Sumur Tanpa Dasar karya Arifin C. Nur. Sebelumnya saya di sini dikarenakan untuk remedial seni budaya saya sendiri. Kesepian, kesunyian tak bertepi akan menyergap manusia yang selalu dan seringkali dirundung kegelisahan eksistensi dirinya. Jelas kondisi psikologi seperti ini selalu mengungkung Jumena Martawangsa, tokoh utama dalam lakon Sumur Tanpa Dasar karya Arifin C. Nur. Naskah Sumur Tanpa Dasar yang ditulis oleh Arifin C. Nur di tahun 1950-an semasa awal kuliahnya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Drama ini menceritakan tentang Jumena Martawangsa. Tokoh utama dari lakon ini seorang lelaki tua yang dikejar-kejar kegelisahan eksistensial dirinya sendiri. Kegalauan yang muncul dari suatu pemberontakan akan muncul kesombongan cara berpikir yang terbatas melawan keterbatasan dalam diri Jumena. Tipikal problematik masyarakat modern yang selalu berpikir bahwa manusia layaknya harus mengolah habis-habisan nasib dan suratan hidupnya. Bagian pertama. Sandiwara ini kita mulai dengan suara detik-detik lonceng yang menggema memenuhi ruang. Suara detik-detik ini berjatuhan sedemikian rupa sehingga menimbulkan bermacam-macam asosiasi. Sesekali di sela-sela suara ini menyanyuk panjang lolong anjing atau serigala yang sedang meraih bulan. Lonceng itu antik, tua, agung dan kukuh penuh rahasia. Dari rongga lonceng muncul kabut-kabut atau para pemain yang melukiskan kabut-kabut. Mereka melangkah mengendap-endap untuk selanjutnya. Secara penuh rahasia, menyebar ke segenap arah dan segala gaib serna. Figura itu tanpa gambar, tanpa foto, kosong, tergantung sunyi dan penuh rahasia. Di atas kursi goyang Jumena Martawangsa, bergoyang-goyang sunyi, tampak sesak pernapasannya. Sekalipun begitu, kedua matanya masih menyorotkan pandangan yang tajam, amat tajam. Dan dalam keadaan super Jumena, kelihatan seperti sedang menghitung detik-detik lonceng. Sejak tadi, seonggok kabut berdiri di sampingnya memainkan sehelai tali yang siap untuk menggantung lehernya. Agak beberapa saat, Jumena menimbang-nimbang tali itu. Kemudian, kabut itu mendekatkan tali gantungan itu dan Jumena mencoba memasang pada lehernya. Dia tertawa. Jumena, kalau saya bunuh diri, sandiwara ini tidak akan pernah ada. Sambil tertawa, ia memberikan isyarat agar kabut membawa tali pergi. Dan pada saat itu detik lonceng semakin lantang. Dari rongga lonceng muncul sangkala alias pemburu yang siap dengan senapannya. Ketika senapan itu meletus, terkumpullah seluruh amarah dan kekagetan Jumena. Bangsat! Tatkala sangkala gaib bertentanganlah. Lonceng itu kemudian berdentang jugalah berjuta lonceng-lonceng dan weker. Sedemikian rupa suara itu meneror sehingga menyebabkan Jumena bangkit. Dan pada saat Jumena berdiri, hening menggantikan suasana. Lalu Jumena duduk kembali. Perempuan tua muncul, mengganti tempolong ludah di kaki kursi goyang dengan tempolong yang lain. Pak tua sambil pergi. Jauh bernafsu, pucat sekali wajahnya. Entah dari sebelah mana ia muncul. Jumena, kalau saya bisa percaya, saya tenang. Kalau saya bisa tidak percaya, saya tenang. Kalau saya percaya dan bisa tidak percaya, saya tenang. Tapi saya tidak percaya dan tidak bisa tidak percaya. Jadi saya tidak tenang. Tapi juga kalau saya tenang,
tak akan pernah ada sandiwara ini. Yes, Akang, gimana? Yes, yes. Apa yang Akang lihat? Gimana? Kau? Yes, kenapa? Gimana? Ingin tahu apa kau betul-betul cantik? Ius merangkul dan menciumi Jumena, telinga Jumena dan lain-lain sehingga membuat Jumena kegelian. Keduanya tertawa-tawa. Sekonyong-konyong Jumena mematung murung. Yes, kenapa Akang? Jumena memainkan bulu matanya sendiri. Kenapa tiba-tiba muram Akang? Jumena, panja tua. Umur Ius berapa? Yes, 26. Gimana? Itulah sebabnya. Yes, percayalah Akang, Yes akan tetap mencintai Akang sekalipun umur Akang 83 tahun. Gimana? Betul. Yes, sumpah. Gimana? Kalau 85? Yes, cinta. Gimana? 100 tahun? Yes. Yes akan tetap menciumi leher Akang. Kembali Ias merangkul dan menciumi leher Jumena dan lain-lain. Kedua-duanya tertawa. Jumena, kalau saja saya tahu kau betul-betul mencintai saya. Yes, Ias sangat cinta pada Akang. Jumena, menyenangkan sekali kalau itu benar. Yes, betul. Ias mencintai Akang. Jumena, mungkin saing Akang tidak tahu persis. Yes, tidak perlu. Gimana? Perlu. Bahkan Akang juga ingin tahu apa betul Akang bahagia. Terus mereka berciuman dan tertawa-tawa. Terus sekali enak juga berhibur seperti ini. Entah dari mana Marjuki Kartadilaga muncul. Ia tersenyum sambil menyedot pipa rokoknya. Kenapa dengan ekspresi kesal sedihnya? Kenapa kau rusak sendiri? Kenapa kau berubah? Lenyapkan itu. Itu melihat Marjuki, perhatian Ias beralih dan langsung merangkulnya. Bangsat, kau rusak sendiri. Semuanya kau rusak sendiri. Dalam sunyi, Jumena menimbang-nimbang sendiri apa yang baru diucapkannya. Siapa bilang aneh? Semua ini mungkin saja terjadi. Tuhan, kenapa justru saya merasakan sesuatu semacam kenikmatan dengan segala pikiran-pikiran ini? Kau jebak saya, Tuhan. Kau jebak saya. Tega kau. Lalu mulai dengan pikirannya. Saya kira mula-mula istri saya agak lama. Ya, mula-mula istri saya akan berlalu seperti bidadari. Ius menutup wajahnya seperti seorang gadis kecil. Mungkin saja. Ius dengan ekspresi gemetarnya. Gak mungkin. Yuki, mungkin saja. Ius dengan ekspresi gemetarnya. Tidak mungkin. Saya tidak bisa meninggalkan dia. Segalanya mungkin, tidak ada tidak mungkin. Hati saya mulai bersuara lagi. Cuki, kalau begitu kau sedang membunuh dirimu sendiri. Apa kamu merasa sedang dihukum? Apa ayahmu sedang melecutmu? Yes, dada saya bergemetar sangat kencangnya. Kalimat-kalimat ini berasal dari syahwat. Lolong anjing di kejauhan. Yes, kau dengar anjing yang melolong itu? Juki, bukankah suara itu suara kita sendiri? Anjing yang melolong itu dan menggonggong. Bulan yang kuning. Gimana? Suara-suara kesepian yang bapa dan purba. Juki, yes, yes, dengan ekspresi sangat takutnya. Juki, yes, suami saya. Juki, dan saya? Yes, bertubi-tubi menciumi Jumena. Saya mencintai suami saya seperti saya mencintai ayah saya sendiri. Jumena, setiap kali dia berlebihan menciumi saya, terasa cuman itu sebagai niat pembunuhan. Juki melangkah akan pergi. Baiklah. Jumena, apa yang ia lakukan? Yes, mengejar. Marjuki! Jumena, saya kira begitu. Juki, yes, musik kita selama ini adalah perasaan. Kita harus memusnahkannya. Membunuhnya sama sekali. Kedua orang tua saya mati karena perasaan mereka sendiri. Mereka bangkrut karena mereka terlalu mencintai paman saya. Dan akhirnya mereka mati sebelum mati. Karena saya tahu betul kejadian itu, tentu saja saya tidak mau bernasib sama seperti mereka.
Karena saya tahu betul kejadian itu. Tentu saja saya tidak mau bernasib sama seperti mereka. Saya harus menang terhadap perasaan saya, dan kau pun harus menang terhadap perasaanmu. Yes, tapi bagaimanapun dia suami saya. Dan saya? Ius menggigit ibu jarinya sendiri yang kiri. Gimana? Apa yang diharapkan perempuan sebenarnya? Yes, seorang suami yang mencintainya. Gimana? Saya sanksi Juki. Dan sekalipun dia seorang perempuan atau banci. Tidak, sayang. Seorang perempuan selamanya hanyalah mengharapkan seorang laki-laki. Kalau tidak, pasti bukan perempuan. Dekat. Lihatlah saya. Seorang laki-laki, seluruhnya 100%. Gimana? Kenapa membersih pikiran-pikiran seperti ini? Nyah! Juki. Saya yakin ketika kau sendirian dalam kamar, kau sering duduk di muka cermin. Dan kau tentu sangat suka berbicara pada dirimu dalam cermin. Yes, dalam cermin. Saya seorang perempuan. Saya kesepian. Saya harus menerima apa adanya. Dia suara saya. Bagaimanapun. Juki, kau tahu siapa yang membantah itu? Jumuna melanjutkan. Itulah musuhmu selama ini. Juki, perasaanmu. Yes, tapi kalau kita kerjakan berbahaya lagi, kenapa kita harus Juki? Bahaya kalau berani kita tempuh kalau kita sungguh-sungguh menghendaki kepuasan dalam hidup kita. Yes. Saya kira saya sudah cukup puas. Saya kira cukup itu. Juki, yes, kau bisa gila karena kelemahanmu. Kau jangan cepat puas. Apa yang kita kecap dalam beberapa hari ini hanya sebagian kecil saja dari sukses. Kita belum mendapatkan semuanya. Jangan takut pada diri sendiri. Persetan itu hati nurani. Diri sendiri adalah milik kita sendiri. Kita harus bebas. Bebas seperti malam-malam dahulu ketika suamimu pergi ke Tasikmalaya. Malam-malam ketika alam yang murni mempertontonkan dirinya, di mana kita menjadi putra-putri alam sejati, terbuka dan merdeka. Suara kecapi di kejauhan, sayup di bawah angin sesekali. Jumana memejamkan mata. Juki makin rapat merangkul Is. Masih ingat pada Abu Nawas? Dia mengeluk kecil manja. Juki, di tepi sebuah parit, raja berjongkok akan melaksanakan hajat besarnya. Tapi baru saja berjongkok, Baginda marah-marah dengan dahsyat, sebab Baginda melihat seonggok najis kumpul-kumpul lewat di bawah anusnya. Gimana? Apa dia juga berdongeng seperti saya? Juki. Maka tatkala dilaporkan bahwa najis yang terombang ambing itu adalah najis Abu Nawas. Dipanggilnya Abu Nawas. Abu Nawas. Gimana? Hamba tuanku. Juki, bukankah kau bersalah? Gimana? Bahkan sebaliknya tuanku. Juki. Hah? Mata raja menelotot. Gimana? Bahkan sebaliknya tuanku. Juki, hamba ingin menang sebagai pemuja nomor wahid paduka, kata Abu Nawas. Saksikanlah kini, tuanku raja, sekarang terbuktilah bahwa Abu Nawas si warga Banghat yang paling takjim hormatnya. Tidak saja orangnya suka menggiring kemana Baginda pergi, bahkan najisnya pun mengiring najis rajanya. Jumana cemburut, sedangkan Ius terpingkal-pingkal. Sekalian pengawalnya tersenyum seraya meranggut-ranggut. Abu Nawas, kaulah pemadami terbaik di kota Baghdad. Ia semakin terpingkal-pingkal sambil menahan perutnya. Lucu. Yes, sangat amat lucu. Juki, tidakkah Abu Nawas seorang yang cerdik? Yes, cerdik sekali. Raja kecerdikan. Juki, ya, dan kecerdikan bukanlah berasal dari perasaan, tetapi dihasilkan oleh kepala dan pikiran. Kamu mengerti? Gimana? Kejadian seperti ini adalah mungkin dan tidak mungkin. Bagaimana saya harus menaruh kepercayaan kepada orang? Lebih baik duduk di teras. Yes, saya mengerti. Juki, kau harus betul-betul berani. Berani seperti malam-malam itu. Yes, saya betul-betul berani sekarang. Saya kira Abu Nawas adalah guru kita. Juki, masih kau merasa bersalah? Yes, tidak, saya yakin suami saya lah yang bersalah.
Cuma kalau saja dia berani nyerocos seperti itu, Juki, kenapa kau bilang gitu? Yes, dia perakus atau duitan. Cuma mengambil sesuatu dan melemparkannya ke pintu. Pagi-pagi ya sudah pergi mengurus dagangannya, mengurusi pabrik-pabriknya. Pulang-pulang jam 2, jam 3, lalu selama beberapa jam menghitung-hitung hartanya dan memandangi lemari hitamnya. Setelah maghrib, ia menulis atau membaca, lalu pergi. Pulang-pulang jam 9, sebentar duduk-duduk minum teh atau kopi, lalu akhirnya kembali menghitung-hitung harta dan memandangi lemari hitamnya. Itulah semuanya yang dikerjakan secara rutin, seperti mesin. Selama hampir 5 tahun saya jadi istrinya. Mungkin segitu saja dari saya. Maaf ya banyak kata-kata yang typo dan mungkin saja banyak kesalahan lainnya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.